Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, nikmat dan limpahan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk terus membekali diri ini, memperbanyak amal soleh, ya, terkhusus di bulan yang sangat istimewa ini. Dan sungguh ini kesempatan yang begitu berharga, kesempatan yang begitu istimewa, ya, yang ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka hendaklah kita pandai-pandai mensyukuri nikmat ini dan juga selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan sehingga kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, iman itu bekal utama seorang hamba. Iman itu sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Jadi sungguh merugi ketika seseorang, ya, demi mengejar dunianya kemudian dia mengorbankan imannya, demi mengorbankan pangkat dan jabatannya, demi mengejar dunia yang menjadi harapan dan cita-citanya, kemudian mengorbankan imannya. Maka sungguh ini orang yang paling meruginya. Karena iman itu segala-galanya. Kita hidup ini untuk menjaga iman. Tujuan kita diciptakan oleh Allah itu ya untuk mentauhidkannya dan menjaga iman ini. Karena ini bekal seorang hamba. Nikmat sehat itu nikmat yang sangat besar. Nikmat hidup dengan segala fasilitasnya, Allah berikan tempat tinggal, Allah berikan kendaraan, Allah berikan pasangan hidup, Allah berikan anak keturunan. Itu nikmat yang sangat besar. Tapi jamaah rahmati Allah, semua nikmat-nikmat tadi ya tidak ada nilainya kalau kita tidak beriman. Semua dunia dengan segala aksesorisnya itu semua tidak ada artinya kalau kita tidak menjadi orang yang beriman. Semua nggak ada gunanya, karena nanti di hari kiamat dia haba'an mantsura. Kalau kita tidak membawa iman di hari kiamat, bahkan amal-amal soleh kita pun ya, hanya akan menjadi debu yang berterbangan, tidak ada faedahnya. Makanya jemaah rahmati Allah, ya, kita ini harus berusaha untuk menjaga iman kita. Apalagi ini di bulan yang sangat istimewa ini, di bulan yang sangat mulia ini, di bulan tatkala Allah melipat gandakan pahala ya bagi kita. Maka ini kesempatan bagi kita untuk menstabilkan iman kita, bahkan untuk menaikkan levelnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini jangan kita sia-siakan, karena bisa jadi ya, ini Ramadan terakhir kita tidak ada yang tahu. Bukankah saudara-saudara kita yang sekarang sudah mendahului kita, mereka tidak tahu kalau Ramadan ini bakal tidak ada. Mereka tidak tahu gitu, kalau di Lebaran yang akan datang itu tidak akan lagi berkumpul dengan sanak keluarganya. Nggak ada yang tahu. Nah, kita pun tidak tahu gitu kan, kapan Allah mengutus malakal maut untuk mencabut nyawa kita. Maka ini harus aji mumpung ya, mumpung di bulan yang istimewa, mumpung Allah sedang obral pahala, maka jangan sia-siakan. Dan para ulama menjelaskan, ya, setelah kita menjaga yang fardu seperti sholat dan juga ya puasanya jelas, dan juga yang lain-lainnya yang fardu-fardu, maka di bulan suci Ramadan ini yang sangat diutamakan ya, pertama adalah menjaga
sholat malam, ya, itu untuk menjaga iman, untuk menjaga iman kita, ya, karena kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya, maka dengan penuh iman, ya, dan ihtisab, dia melakukan itu karena keimanan, sadar bahwa ini perintah Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia berharap pahala dari Allah atas apa yang dia kerjakan, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Ini untuk menstabilkan iman kita, agar kita terus bisa menjaga iman kita. Jadi jangan tinggalkan sholat tarawih, ya. Apalagi seperti yang pernah kita singgung juga bahwa, ya, Nabi menyampaikan orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai dicatat baginya seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Sholat semalaman, bayangkan, ya, sholat, ya, semalaman, ya, rasa-rasanya kan, ya, tidak ada yang sanggup gitu kan untuk orang seperti kita, atau berat lah paling tidak gitu kan, akan terasa berat dan sulit bagi siapapun untuk bisa ibadah terus semalaman gitu. Untuk ibadah ya berat, tapi kalau untuk urusan dunia, apalagi yang berbau maksiat, ya banyak orang yang kuat gitu kan, banyak orang yang sanggup. Tapi kalau ibadah, sholat terus, rasa-rasanya berat. Nah, maka dari itu jangan minta Allah, ya, usahakan harus ada tekad, ya, taraweh saya tidak boleh bolong dari sejak awal misalnya sampai akhir. Itu harus ada keinginan, karena kalau tidak ya bakal putus di tengah jalan, ya, seperti halnya orang yang bertanding sebelum selesai dia sudah kalah duluan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi usahakan dimanapun, ya, dalam keadaan apapun jangan sampai ketinggalan, ya, sholat tarawihnya. Jadi diutamakan berjamaah, meskipun ya boleh sholat sendiri. Jadi sholat tarawih tidak harus di masjid dan tidak harus sholat berjamaah, ya, tidak harus dilakukan secara berjamaah dengan imam. Boleh di rumah, ya, boleh di kantor, boleh dimanapun, ya, di tempat-tempat yang tidak dilarang untuk sholat, tapi dengan dilakukannya secara berjamaah itu lebih baik, itu lebih utama. Jadi ada pahala tambahan, ada pahala tambahan. Apalagi kalau sendiri kan cenderungnya apa? Cenderungnya kan buru-buru gitu kan, agar cepat selesai, ya, agar cepat selesai. Dan itu ya bisa jadi malah ya kurang konsen juga, karena yang penting segera selesai gitu kan. Bisa jadi setiap rokaatnya hanya ina atau ina dan kulhu gitu ya, ina atau ina kulhu ina terus gitu kan, agar cepat selesai. Paling banternya misalnya at-takatsur gitu kan. Nah, kalau sendiri kan cenderungnya seperti itu. Maka dengan sholat berjamaah, ya, itu akan dapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk menjaga stabilitas iman ini di bulan Ramadan ini, yang lebih diutamakan adalah membaca Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Maka ini penting, jangan sampai bulan Ramadan yang populer dengan Syahrul Quran, ya, Syahrul Quran, ya, ini bulan Quran. Artinya ya kita harus lebih dekat dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran harus lebih ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Ya, kalau selama ini misalnya masih lebih sering ya kita pegang HP-nya, pegang gadgetnya, ya ingat sekarang ini Syahrul Quran, bukan Syahrul HP gitu kan ya, bukan Syahrul smartphone, bukan Syahrul gadget, bukan Syahrul jawal. Ini Syahrul Quran, ya, Syahrul Quran. Maka ya perlu diperhatikan. Usaha sibuk dan seterusnya, coba sesibuk apapun ya, apakah kita pernah misalnya melupakan HP? Bisa jadi sedang melakukan kesibukan pun ya kita pikirin ke HP terus gitu kan. Lah ini sekarang ini coba dikurangi, kalau bisa ditalak gitu kan ya. Kalau enggak talak 3 ya talak 2, talak 1 gitu kan. Karena kalau talak 3 kan harus susah untuk rujuknya lagi ya. Jadi udah talak 2 aja maksimal gitu kan, agar nanti bisa dirujuk lagi. Artinya apa? Kalau tidak ada keinginan, tekad untuk itu, ya sampai kapanpun ya akan terus begitu. Ya eman-eman kan.
Al-Quran itu yang akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran yang akan meninggikan level derajat kita di sisi Allah. Al-Quran yang akan menolong kita, akan menjadi lawyer kita, akan menjadi saksi yang meringankan kita. Maka ini kesempatan ya untuk meningkatkan stabilitas iman kita. Dekat-dekatlah dengan Al-Quranul Karim ya, dekat-dekatlah dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti halnya dulu Abdullah ibn Idris Al-Audi Al-Kufi, itu beliau sampai menghatamkan selama hidupnya 4.000 kali hatam. Bayangkan 4.000 kali hatam selama hidupnya ya, selama hidupnya sampai menyelesaikan 4.000 kali hatam. Itu tidak hanya khusus di Ramadan, di luar Ramadan pun ya. Apalagi ulama-ulama dahulu gitu kan, di Ramadan mereka lebih dahsyat lagi. Ada yang menyelesaikan setiap 3 hari ya, ada yang menyelesaikan kalau sudah akhir-akhir, ada yang menyelesaikan setiap sehari, bahkan ada yang sehari semalam 2 kali ya. Ini luar biasa gitu kan, ini benar-benar syahrul Quran. Maka kita harus bisa menyisihkan waktu kita dengan Al-Quran ya, dengan Al-Quran. Dan juga tentunya setelah itu ya naik juga levelnya, misalnya usahakan juga dengan ya, untuk memahaminya, misalnya baca terjemahnya. Dan itu lebih baik ya. Jadi membaca dengan pelan dan kita berusaha untuk memahaminya, misalnya baca terjemahnya, memahaminya, itu lebih baik ketimbang sekedar mengejar target. Ya mengejar target misalnya itu juga bagus sebagai upaya gitu kan untuk bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi secara kuantitas. Tapi kualitasnya pun ya perlu diperhatikan. Jadi ketika misalnya kita baca kemudian diusahakan juga ya, membaca terjemahannya, itu kan paling tidak akan membantu kita untuk bisa memahami. Jadi itu lebih baik ya, itu lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang berikutnya jamaah kita Allah ya, yang sangat diutamakan di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah ya. Memperbanyak sedekah. Kalau Nabi SAW itu kan beliau orang yang paling dermawan, kapanpun. Bahkan disebutkan di dalam kitab Mawaqifis Shaimin itu beliau itu kan kalau infak itu seperti angin yang bertiup terus, atau ibarat keran kalau sudah dibukakan terus sampai habis gitu, setelah habis baru. Ya disebutkan bahwa beliau itu ketika ada orang misalnya senang dengan apa yang beliau pakai, beliau kasihkan. Saking dermawannya itu. Jadi kalau ada orang yang terlihat itu senang dengan apa yang beliau bawa, yang beliau pakai, maka beliau kasihkan kepada orang lain, kepada orang yang melihat tersebut. Ya ini luar biasa kan kalau seperti itu. Saya kira kalau ini levelnya sudah masya Allah gitu kan ya. Misalnya ada orang senang dengan motor kita, dengan mobil kita, oh ini kayaknya senang nih dengan mobil kita, masya Allah. Insya Allah itu sebagaimana apa kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang sebagian dari yang kalian cintai. Kita cinta dengan barang itu, udah kita berikan kepada orang yang senang dengan itu. Wah, siap seperti itu? Masya Allah, ini luar biasa gitu kan. Ya artinya sampai selevel itu gitu kan, orang-orang terdahulu benar-benar yang dicintai, diinfakkan. Ya tidak, ya sesekali misalnya kita masih senang dengan sesuatu yang milik kita gitu kan, ya kita berikan kepada orang lain. Baik, kemudian yang berikutnya kata para ulama adalah ya i'tikaf. Ini yang spesial, artinya diutamakan. Meskipun ya i'tikaf sebenarnya kapanpun boleh. Selama ini kan orang memandang kalau i'tikaf itu identik dengan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir kan gitu. I'tikaf itu boleh kapanpun gitu kan, tidak hanya bulan Ramadan. Cuma memang di bulan Ramadan terkhusus di 10 hari terakhir itu lebih ditekankan, lebih dianjurkan, karena Nabi selalu melakukan itu. Dan juga bahkan istri-istri Nabi selepas meninggalnya Nabi juga menghidupkan sunnah ini. Jadi lebih ditekankan lagi. Sebenarnya i'tikaf mau bulan Syawal gitu kan, mau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu boleh kapanpun ya.
Dan di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi, sama dengan tadi gitu kan, baca Quran ya kapanpun dianjurkan, tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Sedekah kapanpun dianjurkan, tapi di bulan Ramadan lebih diutamakan lagi. Begitu pula misalnya yang lainnya adalah melakukan ibadah umroh. Tentunya ini bagi yang mampu. Ya sama, umroh pun kapanpun kan boleh gitu kan. Tapi di bulan Ramadan lebih dianjurkan lagi. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, artinya barang siapa yang melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Seperti haji bersamaku. Ini menunjukkan betapa istimewanya ya umroh di bulan Ramadan. Nah ini semua jamaah minta Allah, jadi poin-poin yang sangat diutamakan di bulan suci ini. Amal-amal yang lainnya, yang kecil pun akan jadi besar kalau dilakukan di bulan, di waktu, di tempat yang istimewa. Amal-amal yang lain seperti misalnya berzikir, bersolawat dan seterusnya, ya banyak sekali. Namun poin-poin yang tadi itu yang lebih diutamakan, harus mendapat perhatian lebih. Pertama apa tadi? Sholat tarawihnya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada yang bolong. Usahakan dijaga terus. Kemudian yang kedua, baca Quran. Sisihkan waktu kita di bulan suci ini untuk dekat dengan Al-Quran, lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kalau Khalid bin Walid kan beliau menangis karena jarang berinteraksi dengan Al-Quran, karena disibukkan dengan jihad. Beliau itu sibuk dengan jihad. Jihad yang menyibukkan beliau dari Al-Quran. Sampai ketika habis sholat subuh, beliau baca Quran sambil menangis. Syaghalanil jihad anil Quran, kata beliau. Aku tersibukkan dengan jihad sehingga aku tidak inten dengan Al-Quran. Beliau menangis, kemudian beliau pun membaca Quran dari habis subuh sampai menjelang zuhur. Saking rindunya dengan Al-Quran. Masya Allah, ini kan ya orang-orang terdahulu. Maka ya sekarang ya kita harus mengikuti mereka. Usahakan gitu kan, sisihkan waktu kita. Toh kalau dengan HP kan kapanpun, sesibuk apapun kita masih sempat terus gitu kan. Masih sempat terus. Bisa jadi misalnya waktu kita 24 jam, bisa jadi gitu kan, setengahnya malah dengan HP gitu kan. Ya kurang lebih kan seperti itu. Karena setiap saat selalu, sesibuk apapun kan selalu nyuri-nyuri waktu gitu. Rasanya kayak penasaran terus gitu kan kalau tidak membuka itu. Nah sekarang coba dengan Al-Quran di bulan Quran ini ya, kemudian juga sedekahnya gitu kan ya. Sedekahnya, sisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah, karena ini akan Allah lipat gandakan. Yakinlah bahwa apa yang disedekahkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Orang kan biasa sedekah kan mikir, takut apa? Ya takut ini, takut oh saya kan masih butuh ini, masih butuh itu gitu kan. Ya, selama itu bukan untuk kebutuhan mendesak, maka ya, sebagian disisihkan, karena itu yang akan menjadi harta kita yang sesungguhnya ya. Kemudian juga tentunya bagi yang diberikan kemudahan, kemampuan ya menunaikan ibadah umroh di bulan ini, di bulan Ramadan ini sungguh sangat istimewa. Nah itu semua jamaah Allah kenapa kita lakukan? Untuk menjaga stabilitas iman kita. Kita sedang dilatih, dididik agar menjadi hamba-hamba Allah yang baik ya, hamba-hamba Allah yang berorientasikan akhirat, dan itu semua perlu bekal. Nah saatnya ini kita membekali diri kita dengan bekal sebanyak-banyaknya. Baik, mungkin ini hadirin yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.